berjumpa lagi di tempat ini dalam kasih dan sukacita dari Tuhan. Mari kita mulai doa malam kita hari ini. Saya persilakan Ibu Julian untuk doa pembukaan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang pimpin saat ini. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam surga, segala puji syukur hormat mulia kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami minta urapan Allah ada di tempat ini. Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhirnya. Baik Tuhan, hamba-Mu yang tugas, baik saudara-saudara kami yang datang saat ini, semua Kau urapi Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang belum tiba, biar semua boleh tiba dengan selamat. Tuhan, tutup bungkus dengan darah Kristus. Tuhan, yang datang dengan masalah, persoalan, biar Tuhan sendiri yang jawab, Tuhan sendiri yang tolong satu persatu. Kami yakin, kami percaya Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Tuhan sanggup menolong satu persatu. Terima kasih Tuhan, kehadiran kami pada malam hari ini. Kami hanya memotivasi ini menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kami. Tuhan urapi Tuhan, kami mau sanjung nama Yesus. Terima kasih Tuhan, beri roh sukacita pada setiap kami. Urapan Tuhan turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dia yang terindah. Kita nyanyikan pujian Kau yang terindah. Di dalam
Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih kuasanya Maha Besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memimpin, memelihara, melindungi dan memberkati persekutuan doa malam di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami memohon doa, kira Tuhan mau mendengar apa yang jadi doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami dapat melaksanakan tugas doa malam ini dengan baik. Dan Tuhan Yesus mau mendengarkannya. Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, peliharalah gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Jangan juga Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati, biar semuanya terhindar dari segala malapetaka, terhindar dari orang-orang yang tidak berbuat jahat, semua melakukan ibadah dan khusyuk dan baik. Kami juga berdoa buat gereja-gereja GPPS dari cabang-cabang di mana saja tempatnya, juga di GPPS pusat. Kiranya Tuhan juga memberkatinya yang luar biasa, supaya dipulihkan jemaatnya di GPPS Sawahan khususnya. Oh, puji Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa kesalahan dari semua pimpinan di gereja GPPS Sawahan, baik dari MP, diaken, pinatua. Oh Tuhan, ampuni dosa kesalahan. Pimpinlah gereja GPPS Pusat Sawahan ini, supaya kedepannya lebih maju dan lebih luar biasa lagi. Jemaatnya meluber di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami khusus berdoa buat persekutuan gereja yang Mandarin Anugerah yang Tuhan bentuk di bawah pimpinan Ibu Julian dan Bapak David Liu. Berikut staf-stafnya, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Lindungilah mereka semuanya memimpin gereja Mandarin Anugerah dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga memberikan peringatan, teguran kepada hamba-hambanya untuk menentukan segala sesuatunya secara musyawarah mufakat, biar semuanya berjalan baik, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, biar semuanya berjalan baik. Itu hanya satu modalnya, yaitu kita menentukan sesuatunya itu kita bersama-sama, bukan menentukan satu suara saja. Oh Tuhan Yesus, ampuni semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memelihara Mandarin Anugerah lebih maju lagi, ya, terutama khususnya anak-anak mudanya. Kita mendorong anak-anak muda untuk bergerak lebih maju lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hambanya yang sedang menderita kekurangan, kesakitan. Kiranya juga Tuhan pulihkan semuanya. Di sini kami akan menyebutkan hamba-hambanya yang sedang menderita sakit, terutama satu, Bapak Suyono, ginjal bisa kembali normal dan sehat. Puji Tuhan, Tuhan telah pulihkannya. Untuk Bapak Budi, batu di ginjal, atau kemih hancur oleh kuasa Tuhan Yesus tanpa operasi. Puji Tuhan, terima kasih. Ibu Tuti Juliana, batu empatut dapat keluar tanpa operasi. Puji Tuhan.
Marta, Hayati kaki sakit dan tidak bisa berjalan. Oh, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkanlah kondisinya, agar mereka lebih setia lagi berbakti di rumah Tuhan. Mandarin anugerah. Ibu Yoseng Ceng, Yap Hei jantung, mata, katarak, pengapuran lutut. Tuhan sembuh, Tuhan jamah semuanya penyakit. Tuhan angkat sakit penyakitnya, biar sembuh dan kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Purbowo, Halimun, Jakarta, gagal ginjal stadium 5. Tuhan jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Tidak ada barang mustahil buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tabib yang ajaib, sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ibu Iwa, lutut dan kaki sakit, kehendak Tuhan yang jadi karena jadwal operasi mundur terus. Tuhan berikan hikmat jalan yang terbaik buat Ibu Iwa. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam masalah sakit penyakitnya. Bapak Li Yong Sin, sakit dan kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus telah menjamahnya. Ibu Lina dan Martin, anaknya, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari segala virus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu Hong Jin, sakit dan kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga pada Ibu Lolita, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Oh puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus telah menjamahnya. Bapak Chongsi, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Bapak Cuming, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Bapak Andre, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terus Ibu Eni Mediawati, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Ibu Desi Deswanto, Jakarta, Tuhan bebaskan dari sel kanker. Tuhan sediakan pekerjaan dan usaha terbaik. Terima kasih Tuhan telah menjamahnya. Saudari Rahgil ya, Tuhan pulihkan pendengarannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Robina, ada Tuhan Yesus di hati dan diberi kesabaran. Ibu Maria, Tuhan bebaskan dari gangguan kuasa kegelapan. Anak Ibu Lili, Tuhan lancarkan penjualan rumahnya. Tuhan sediakan pembeli dan harga terbaik. Tuhan ikut campur tangan dalam urusan anak Ibu Lili. Anak Bapak Leo, Tuhan sudah pimpin operasi berjalan dengan lancar. Tuhan sembuhkan dan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semua Tuhan telah tahu. Tuhan Maha tahu apa yang jadi problem dan permasalahan dari umat-umatnya Tuhan yang sedang menderita sakit penyakit, yang menderita kekurangan. Tuhan cukupkan kekurangannya. Terima kasih Tuhan. Yang punya sakit penyakit, Tuhan angkat sakit penyakitnya. Saya yakin dan percaya pasti kuasa Tuhan Maha Besar yang sanggup menjalankan semua permasalahan kehidupan yang Tuhan pelihara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Mandarin Anugerah. Bila Tuhan juga pelihara
dan memberikan satu kekuatan dalam menghadapi segala masalah, baik di dalam persekutuan organisasi, baik dalam persekutuan kehidupan rumah tangganya. Tuhan pelihara, Tuhan sempurnakan semuanya. Tuhan itu yang dengan kasih kuasa Tuhan Yesus itu, dan semuanya berjalan baik dengan catatan satu, ya Tuhan, sehati sepikiran semuanya akan berjalan baik. Hanya itu Tuhan yang kami mohon dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Gitu. Kok lemes ya? Udah makan belum? Lemes ini ya. Jangan ngantuk ya. Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan melimpah sepanjang hari dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Lo aminnya lemes lagi ya. Amin. Tak pulang aja. Shalom. Shalom. Kok nunggu di banter baru banter nih. Imannya tertidur ngantuk ya. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berjudul memfitnah Tuhan. Waduh, judulnya ngeri ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, masa sih aku pernah memfitnah Tuhan? Dalam bentuk apa memfitnah Tuhan itu? Saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini media sosial dihebohkan dengan adanya peristiwa Verdi Sambo, ya. Verdi Sambo melakukan sebuah kejahatan, memfitnah seseorang sehingga nyawa orang tersebut sampai hilang karena untuk menutupi jejak kasus yang dilakukan oleh FS ini ya. Terkuak sekali begitu banyak kejahatan sehingga untuk menutupnya Verdi Sambo ini memfitnah sampai menghilangkan nyawa almarhum Yosua ya, para Tuhan juga. Fitnah adalah suatu tuduhan yang sangat keji, sebuah kejahatan yang luar biasa. Berdasarkan KBBI, fitnah itu adalah perkataan bohong atau menuduh tanpa berdasarkan kebenaran. Mengapa banyak orang Kristen memfitnah Tuhan? Mungkin hari ini kau berkata bahwa aku tidak pernah ngomong loh sama Tuhan, aku tidak pernah fitnah Tuhan loh. Tetapi yang Tuhan nilai bukan bibir kita, tapi hati kita. Kita menuduh Tuhan sembarangan, kita mencurigai Tuhan dengan prasangka buruk. Itu kita sedang memfitnah Tuhan tanpa kita sadari. Kenapa banyak orang Kristen memfitnah Tuhan dalam hati dan pikirannya? Karena mereka kurang mengenal pribadi Tuhan. Kita menuduh Tuhan dengan pikiran dan hati kita. Secara lisan, secara verbal, kita tidak pernah berkata yang buruk sama Tuhan. Tapi ingat, manusia melihat apa yang tampak dari luar, tapi Tuhan sepasang mata dari surga. Dia tidak melihat lisan kita, karena manusia bisa nggak sama. Tapi Tuhan lihat hati dan pikiran kita. Kalau kita menuduh Tuhan, kita berprasangka buruk, kita mencurigai Tuhan, tanpa sadar kita sedang memfitnah Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti rencananya. Seringkali ketika kita mengalami keadaan baik-baik saja, dompet kita penuh, kita merasa Tuhan sayang dengan kita. Namun ketika suatu keadaan kita mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, toko kita sepi, kerjaan kita mulai gak ada lagi pelanggan, kita mulai curiga sama Tuhan. Kita menuduh sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sudah berubah? Apakah kasih-Mu berubah kepadaku? Atau Engkau sudah mulai meninggalkan aku perlahan-lahan? Apa kesalahanku Tuhan? Kita sudah memfitnah Tuhan. Itu sebuah perbuatan sikap yang keji, yang menyakiti hati Tuhan. Tanpa sadar kita mengharapkan Tuhan itu juru selamat. Ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti sembuh, ikut Tuhan pasti happy, enjoy. Kita berharap seperti murid-murid Yesus. Namun manakala ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya kaget. Hah?
Juru selamat yang selama ini aku dambakan mati di atas kayu salib, imannya berguguran. Tanpa sadar mereka mulai meninggalkan Tuhan lagi. Mereka mulai kembali pada hidup yang lama. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka bahwa ternyata ikut Tuhan, tapi Tuhannya kok mati. Mereka berharap ekspektasinya lebih. Mereka berharap ikut Yesus aku cepat kaya, ikut Yesus tabunganku banyak, ikut Yesus aku disembuhkan tanpa operasi. Hei, kita mulai menyalahkan Tuhan. Ketika semuanya gak terjadi, kita mulai berpikir yang buruk sama Tuhan. Kita memfitnah Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali seperti murid Tuhan, kita kecewa karena berpikir bahwa ikut Tuhan selalu diberkati, tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Amin, Bapak Ibu. Ikut Tuhan selalu langit selalu biru, gak pernah hujan. Jalan selalu rata, gak pernah bergelombang. Siapa bilang? Ikut Tuhan selalu jadi kepala, gak jadi ekor. Yes, betul. Tetapi jadi ekor menuju ke kepala, itu perlu proses. Tidak bisa kita mengklaim janji Tuhan kepala, bos, banyak uang, sembuh, tapi kita gak mau ikuti proses Tuhan. Ada banyak orang yang diberkati Tuhan dari proses cleaning service sampai jual koran sampai, nah itu ekor. Tapi beranjak ke kepala itu perlu proses, bukan diam tunggu dari langit Tuhan berkati langsung jeng gitu ya. Jadi manajer, jeng, jadi orang kaya, tidak bisa. Ada air mata yang dicurahkan, ada keringat yang bercucuran. Tuhan tidak pernah janjikan ikut Dia tanpa persoalan atau berlimpah materi. Ikut Dia justru ada syaratnya, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Dia, ikuti teladannya. Temukan rencana Tuhan dan janji Tuhan dalam setiap kesulitan. Banyak orang Kristen punya motif-motif tertentu ikut Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin cepat kaya, jangan ikut Yesus, suwe. Pesugihan lebih cepat, dukun lebih cepat, tapi ada tumbanya. Hati-hati. Tuhan yang perjanjikan ikut Dia kaya, enggak. Kalau ukuran kaya, berkat Tuhan tidak selalu diukur dengan materi, Bapak Ibu. Ingatlah Lazarus dan orang kaya itu. Apa gunanya kita punya seluruh kekayaan, tapi jiwa kita binasa? Apakah Tuhan tidak mengasihi orang miskin? Keliru. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu yang tidak punya sekalipun. Lihat Lazarus, dia miskin, tapi dia masuk surga di pangkuan Abraham. Orang kaya itu, dia bilang, tolong kasih tahu saudaraku yang di dunia ini, kasih tahu tentang hukum-hukum Taurat supaya mereka mendapatkan keselamatan. Di sini panas sekali, minta setetes air gak bisa. Kenapa? Padahal dia kaya. Kamu di dunia berpesta pora hebat, luar biasa, tapi kamu gak menyimpan harta di surga. Artinya apa? Ikut Yesus gak selalu orang kaya selalu dia dekat sama Tuhan, belum tentu. Ukuran sukses, ukuran dekat sama Tuhan tidak diukur dari kekayaan. Amin Bapak Ibu. Kalau ukuran sukses di dalam Yesus diukur dengan kekayaan, bagaimana dengan Yesus? Saya mau tanya. Yesus mati punya deposito? Yesus mati punya tanah berkapling-kapling? Yesus punya mercy? Yesus punya rumah mewah? Tidak. Kalau ukuran sukses selama ini kita nggak melancar Tuhan, kita merasa bahwa si B, wah mobilnya tambah 1, berarti dia dipakai Tuhan ya, dia dekat Tuhan. Enggak. Berkat Tuhan itu bahaya. Kalau kita menganggap bahwa berkat Tuhan itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu bukan berkat Tuhan. Itu perangkap dari si jahat. Karena berkat dari Tuhan justru membuat kita semakin dekat dengan Dia. Materi sukses itu tidak diukur dengan keuangan, dengan harta, dengan aset, tidak. Yesus tidak sukses kalau seperti itu. Dia mati tidak membawa apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau merasa selama ini menuduh Tuhan dalam hatimu, Tuhan, kok enak temanku PD itu diberkati Tuhan, sekarang hidupnya mewah, punya mobil, aku jadi sepeda motoran, berarti Tuhan tidak begitu sayang sama aku. Tuhan, aku makan tahu tempe, sedangkan teman saya sama, tapi kok makannya ikan dan lauk yang enak. Berarti Yesus pilih kasih. Saudara, tanpa disadari kita sedang memfitnah Tuhan.
Tuhan itu adil. Tapi seringkali kita yang berpikiran negatif sama Tuhan. Kita sudah setia, sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita mengharapkan kekayaan itu bertambah dan tak terjadi, kita mulai kecewa. Berkat Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk uang, Bapak Ibu, dan materi. Tapi apa? Kesehatan, sukacita, kebahagiaan, penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Itu berkat Tuhan, damai sejahtera, shalom. Itu luar biasa. Banyak orang kaya punya duit banyak, tapi hatinya deg-degan. Dia main saham, besok bisa untung bisa rugi. Dia bingung nyimpen harta di mana. Anak-anaknya kacau semua, ada karuan. Kenapa? Karena dia fokus pada harta. Dia lupa bahwa keluarga itu juga berkat Tuhan. Anak-anak bertumbuh dengan baik itu berkat Tuhan. Kita sehat hari ini itu berkat Tuhan. Iya. Di ICU itu banyak sekali oksigen. Ya, berapa banyak itu? Berapa besar biayanya bukan orang sudah nggak bisa bernafas. Anda hari ini nggak pakai oksigen, puji Tuhan. Itulah nikmati berkat Tuhan. Bisa makan tahu tempe, bersyukur sama Tuhan. Ya, ayo kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan dan membandingkan kasih Tuhan dengan materi, dengan keuangan. Itu sebabnya jangan kita memfitnah Tuhan. Mengapa orang lain lebih kaya dibandingkan diriku? Bukankah aku lebih setia? Bukankah aku lebih aktif? Bukankah aku rutin memberikan perpuluhan? Mengapa Tuhan kau membedakan? Itu loh, si B nggak begitu setia, tapi kok lebih kaya. Nah, kita seringkali mengukur kebaikan Tuhan dengan keuangan atau materi. Pikiran kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru Tuhan katakan bahwa ikut Tuhan itu nggak santai, tapi ikut salib, menyangkal diri, mengikuti Tuhan. Pikul salib setiap hari. Ngikut Tuhan nggak gampang, Bapak Ibu. Surga itu jalannya sempit, pintunya sesak. Nggak bisa dua, nggak bisa. Satu-satu masuk surga. Nggak bisa katut, nggak bisa nunut, nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini engkau merasa ikut Yesus senang, engkau keliru besar. Ikut Yesus selalu kaya, engkau keliru besar. Tidak, Bapak Ibu. Ikut Yesus, engkau harus menyangkal dirimu, hawa nafsumu, keinginanmu, rasa nyamanmu. Kalau hari ini Bapak Ibu hujan, tapi Bapak Ibu meninggalkan kemalasan untuk setia, itu ikut Yesus. Itu jalan sempit, itu pikul salib. Tapi ketika hujan turun, engkau berkata, oh kehendak Tuhan, saya tidak usah doa malam, berarti saya di rumah saja. Keliru, Bapak Ibu. Ikut Yesus harus menyangkal diri, meskipun hujan, gue tetap cinta Yesus selamanya. Itu ikut Yesus. Ada seorang anak Tuhan yang dibawa penglihatan ke surga. Banyak pendeta, banyak artis di neraka, ke surga dan neraka. Kenapa? Karena pendetanya merasa bahwa ikut Yesus, wah sukses, diberkati, baju mewah, mobil mewah. Ternyata keliru. Hidupnya tidak menyangkal diri. Jemaatnya kasihan. Bapak Ibu, ikut Yesus itu bukan santai. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Tidak ada kemuliaan tanpa rasa sakit. Tidak ada surga tanpa penyangkalan diri. Kalau engkau masih hidup dengan hawa nafsumu, engkau tidak mau mengalahkan, engkau gengsi, engkau tidak mau ngampuni, engkau tidak mau sabar, engkau tidak mau diproses Tuhan, engkau tidak mau tunduk tapi tanduk, engkau tidak taat sama firman Tuhan, engkau tidak jadi pelaku firman Tuhan, engkau hanya belajar firman Tuhan sebagai teori belaka, tapi engkau tidak menghidupi kebenaran itu. Jangan harap engkau bisa masuk surga. Surga itu bukan murahan, dia tempatnya kudus dan berharga. Kalau engkau tidak belajar hidup kudus, pikiranmu kotor, hatimu cemar, hatimu busuk, hatimu jahat, jangan berharap masuk surga. Saya katakan benar Bapak Ibu, tidak gampang. Surga itu bukan murahan, tidak gampang. Yang masuk surga itu adalah kegemarannya suka baca firman Tuhan, suka menyembah Tuhan. Kalau enggak, Anda tidak bisa masuk surga. Banyak orang Kristen GR, dia merasa bahwa dibaptis bahasa Arab masuk surga. Siapa bilang?
Petrus katakan jika orang benar saja hampir nggak diselamatkan, apalagi orang seperti itu yang hari-harinya hidupnya nggak bergantung sama Tuhan, saat teduh nggak bolong-bolong, nggak setia sama Tuhan, hari Senin keduniawian, Minggu bertobat, nggak bisa Bapak Ibu. Hidup hari ini singkat, tetapi menentukan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ngeri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak, punya saudara, punya orang tua yang belum mengenal Tuhan, tangis ono, doa ono, saudara, kasihan. Kalau engkau cinta dengan anakmu, engkau sayang dengan istrimu, engkau cinta dengan orang tua dan mertuamu, doakan dia. Surga itu gak sembarangan. Sulit, apalagi nanti ini mendekati masa-masa akhir dari akhir zaman. Bait suci yang ketiga mau dibangun, lembu merah sudah tersedia. Bait suci yang ketiga dibangun itu bukan untuk Tuhan, untuk antikris. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Israel mundur dari bangsa-bangsa, bait suci mulai berdiri, nanti bertata antikris di sana. Bait suci yang ketiga ini bukan untuk Tuhan Yesus, untuk antikris. Nanti semua jadi global semua. Ingat, ini mata uang. Kita sudah terbiasa dengan barcode, sekarang kan masuk. Itu semua proses menuju ke sana. Antikris ada satu sistem saja. Nanti nggak ada dompet. Semua pakai chip semua. Yang nggak mau hanya dua. Ikut nyangkal Yesus atau dapat chip. Kalau udah dapat chip, Bapak Ibu tidak bisa dibedah. Ini sudah nyampur di darah sel. Jadi yang kalau Bapak Ibu nggak terima ini, maka Bapak Ibu bisa beli jual beli atau makan enak di mall, nggak bisa. Harus masuk pakai itu. Bapak Ibu hanya bisa makan di warung atau di toko-toko yang tidak ada barcode-nya. Indomaret nggak bisa lama. Nanti menuju ke sana, mengerikan sekali Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan aja karena waktu sangat terbatas. Bapak Ibu, temukan rencana Tuhan saat kita menghadapi masalah. Ada kalanya Tuhan menedurkan badai supaya Bapak Ibu tenang. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai itu engkau alami supaya engkau kuat. Jadi ketika engkau punya masalah, Tuhan, dulu kok aku pernah kau tolong Tuhan, sekarang kok kau biarkan aku, berarti Tuhan sudah mulai gak adil sama aku. Jangan memfitnah Tuhan. Kita mulai berkata-kata buruk sama Tuhan, kita berprasangka negatif sama Tuhan. Ada kalanya Tuhan menentukan badai supaya engkau kuat ketika engkau masih kanak-kanak. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan engkau mengalami badai supaya engkau kuat, otot rohanimu, otot imanmu, otot kasihmu, otot ketekunanmu, otot kesadaranmu, otot kesabaranmu, otot penyangkalan dirimu, otot mengasihi Yesus supaya kuat. Justru dalam pergumulan yang beratlah penyembahan itu paling dalam. Justru ketika kau punya masalah tidak langsung ditolong Tuhan, air matamu bercucuran di sana. Engkau lebih melekat sama Tuhan, engkau lebih gantung sama Tuhan, engkau lebih mengandalkan Dia. Justru ketika masalah nggak selesai-selesai, betul? Tapi kalau kita punya masalah hari ini bisa tolong Tuhan, kita nggak perlu doa yang dalam-dalam, karena cepat dan kilat. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan engkau mengalami badai dan goncangan supaya engkau menjadi kuat. Mengapa Tuhan seringkali mengizinkan kita menghadapi badai berkali-kali? Karena kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai ban serep. Ketika kita menghadapi masalah, kita cari pertolongan manusia. Kita mulai pinjam sana dan sini. Kita mulai menggadaikan surat-surat kita mungkin ya sebagai yang prioritas. Itu aset boleh, tapi jangan mengandalkan itu. Kita lupa ketika semuanya sudah kita pinjemi, tetangga, saudara, kemudian kita baru ketika kecentok, kita baru kedatang pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai untuk melatih apa? Cara kita bersikap mengandalkan ketika kita hadapi masalah. Jangan a priori sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai masalah agar kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai yang utama. Jangan mengeluh, justru ada masalah jangan mengeluh. Percayalah, semua masalahmu sudah ditimbang Tuhan. Tambahi jam doamu, bila perlu puasa, ketuk pintunya semakin keras. Jaga hati dan pikiranmu semakin dekat sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Suatu kali
Tidak ada peristiwa yang terjadi kebetulan tanpa seizin Tuhan. Suatu kali saya semir rambut Bapak Ibu. Rambut saya banyak yang putih. Saya kepengen lebih ganteng didik gitu ya. Saya ke salon, tolong toning, waduh. Saya senang banget, waduh gitu ya, kandila gitu ya. Saya keluar dari salon, waduh senang saya, bukan Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Saya awet 65 tahun, saya kayak gitu ya. Ini sak bulan rambut saya rontok Bapak Ibu, aduh, ternyata nggak kuat akar rambut saya, rontok, waduh. Saya mulai kegantengan saya mulai berkurang, saya pikir gitu ya. Tapi saya ingat, tidak ada suatu peristiwa yang terjadi kebetulan tanpa seizin Tuhan. Ketika saya ingat hal itu, saya mulai damai dan saya bilang, Tuhan, tumbuhkan rambut saya kayak tok pitanya jadi, waduh, rontok apa? Saya bilang, Tuhan, oh ya Tuhan, saya nggak mengeluh, saya nggak bersungut-sungut, saya menambah jod, keliru saya waktu itu kalau bersungut-sungut. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya tahu semua seizin Tuhan, termasuk waktu saya semir rambut ini saya salah, semua seizin Tuhan. Lalu saya ubah cara doa saya, Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menumbuhkan rambut saya. Tiba-tiba dikirimi seorang ngirimi saya tuh hair tonic. Sekarang karena Kak lumayan Bapak Ibu ya, karena hair tonic gitu ya. Nah Tuhan punya cara banyak. Jadi ketika kita menghadapi suatu peristiwa, jangan kita mengeluh sama Tuhan dan menuduh Tuhan. Gitu loh. Jangan. Semua seizin Tuhan. Bapak Ibu mengalami kerugian, musibah, nanti kita lihat. Jangan menuduh Tuhan sembarangan. Ya. Cara-cara memfitnah Tuhan. Kita seringkali curiga, berprasangka buruk. Kita seringkali memaksakan cara dan waktu kita. Kita seringkali bersungut-sungut. Ingat, Tuhan tidak menilai bibir tapi hati kita. Meskipun bibir kita berkata, aku percaya Tuhan Yesus baik, tapi kalau hatimu dan pikiranmu berprasangka negatif, itu sudah dinilai Tuhan. Engkau sudah memfitnah Dia. Saudaraku, seringkali kita ini bertindak ingin agar Tuhan itu mengabulkan doa kita sesuai dengan cara dan kehendak kita. Sesuai dengan cara dan kehendak kita. Saya teringat ketika Ibu Yesus datang pada Yesus. Yesus, anggurnya habis. Cepetan apa? Buat mujizat. Yesus bilang apa? Ibu, waktuku belum sampai, belum tiba. Saudara, seringkali kita memaksakan doa kita terjadi sesuai dengan cara, keinginan, dan waktu kita. Kita itu mau ngatur Tuhan tanpa kita sadari. Ketika nggak terjadi, kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita berprasangka negatif. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengabulkan sesuai dengan cara dan waktu kita. Bapak Ibu, seharusnya kita ya yang menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Contoh semisal kita baru saja dapat berkat Tuhan, diberkati komisi berkat rezeki gitu ya, apa angpau gitu ya, 10 juta. Wah, kita seneng, kita udah punya planning mau renovasi rumah atau jalan-jalan. 2 hari kemudian mobil kita ketabrak, habisnya 9.800.000. Kita mulai berpikir, Tuhan, aku baru saja dapat berkat Tuhan 10 juta, aku sudah kepingin Tuhan jalan-jalan sama keluargaku, aku pengen beli baju Tuhan, beli tas. Lu kok ada masalah, mobilku ditabrak, habisnya 9.800.000. Kita berpikir, Tuhan, apakah Engkau tidak senang aku bahagia ya Tuhan? Apakah Tuhan tidak suka aku jalan-jalan sama keluargaku? Apakah Tuhan tidak menginginkan keluargaku bahagia? Kebalik saudara, kita mencurigai Tuhan. Dibalik pikirannya, Tuhan itu tahu kalau 3 hari lagi mobilmu itu ditabrak oleh orang. Makanya 2 hari sebelumnya Tuhan kasih kamu berkat Tuhan 10 juta. Sehingga ketika mobilmu tabrak, kamu punya uang untuk membayar reparasi itu. Paham Bapak Ibu? Nah, seringkali kita ngatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita.
Padahal Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Jangan kita menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Ada sepasang sahabat, Veronica dan Lucy. Mereka menikah di tahun yang sama. Veronica setelah berjalan mereka menikah dengan bahagia. 5 tahun mereka berdua ini, Veronica dan Lucy, tidak punya anak. Tapi di tahun yang ke-6 Lucy punya anak luar biasa, tanpa alami ya, tanpa proses bayi tabung dan sebagainya. Veronica masih belum. Sampai 9 tahun Veronica bilang, ada dua-duanya Tuhan yang setia. Veronica bilang, aku mau percaya bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ajaib. Aku mau berdoa seperti Hana. Aku percaya bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan bisa memakai dan menyembuhkan atau memberikan anak tanpa operasi atau tanpa proses bayi tabung. Mereka dua-dua sama-sama diberkati Tuhan, punya banyak uang, tokonya laris. Satunya toko perancangan, satunya toko yang lain ya, Palawijo ya, berjualan seperti itu. Veronica ingin sampai tahun ke-9 dia belum mempunyai anak. Dia mengklaim dengan imannya, Tuhan aku percaya, aku juga ingin punya anak seperti Hana, seperti Lucy Tuhan. Bagimu ada yang mustahil. Padahal Tuhan sudah berfirman sebelumnya, pakailah bayi tabung. Kenapa? Karena kau sudah berkati dengan banyak harta. Tapi Veronica ini sukanya mengumpulkan uang. Dia tidak mau uangnya itu untuk bayi tabung. Kenapa? Karena dia ingin cepat kaya, ingin jadi orang kaya. Saudara, proses setiap orang berbeda-beda. Mengapa Lucy diberkati Tuhan di tahun ke-5 anak, Veronica tidak? Bukan Tuhan pilih kasih, bukan. Justru dibalik, kamu tak berkati supaya kamu bisa punya anak melalui proses tabung, itu bayi tabung. Karena apa? Dokter dan obat juga adalah cara dan alat Tuhan untuk memberkati dan menyembuhkan kita. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan proses orang lain dengan diri kita. Nah, seringkali kita ingin agar Tuhan itu berproses atau menyembuhkan, menolong kita sesuai dengan pikiran kita. Veronica sangat sama harta itu sangat. Nah, itulah cara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan proses yang dialami berbeda supaya kita tuh gak melekat di harta, tapi hanya melekat sama Yesus dan mengasihi Yesus. Kita gak bisa membandingkan kesaksian orang lain sebagai patokan cara Tuhan menyembuhkan kita. Jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut sama dengan orang yang protes kepada Tuhan. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi kebetulan tanpa seizin Tuhan. Barusan kepleset mungkin, barusan rambutnya jatuh atau apapun juga. Semua seizin Tuhan karena Tuhan itu berdaulat sepenuhnya atas hidup dan waktu kita. Jadi ketika kita suka bersungut-sungut, maka tanpa disadari kita sedang protes kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Istri, ketika suamimu penghasilannya berkurang, kopi manis jadi kopi pahit, ya, jangan ngomeli suami. Semua seizin Tuhan. Istri-istri itu tanggal 1 sampai tanggal 15 senyumnya lebar. Tapi tanggal 16 sampai 30 senyumnya mulai gini. Kenapa? Uangnya mulai habis. Bapak Ibu, kadangkala kerjaan suami bisa naik, bisa turun. Toko juga sama. Tapi kalau Tuhan izinkan, engkau bisa melalui semua badai asal bersama Yesus. Ketika engkau gak memfitnah Yesus, memfitnah Tuhan, maka tidak ada segala apapun, perkara apapun yang bisa menghambat cintamu sama Dia. Masalahnya adalah apakah kita masih sering bersungut-sungut sama Tuhan? Dan mari kita lihat perbuatan Tuhan sedikit. Kejadian 1 ayat 31a. Kejadian 1 ayat 31a. Tolong bacakan kita.
Yakobus 1:17, tolong bacakan Pak David Wijaya. Kita lihat perbuatan Tuhan. Kejadian 1 ayat 1a. 31a. Oh, ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Yakobus 1:17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Terima kasih. Kejadian 1:31 katakan bahwa maka Elohim melihat segala jadikannya itu sungguh amat baik. Semua ciptaan Tuhan, semua pemberian Tuhan selalu baik. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk. Yakobus 1:17 katakan bahwa setiap pemberian yang baik, entah itu angpau, entah itu bakpao, entah itu nasi kotaan dari tonggo, entah itu roti dikasih, itu semua pemberian yang baik datangnya dari atas. Tidak ada perubahan, tidak ada abu-abu, tidak ada bayangan, tidak ada. Itu sebabnya Bapa itu Bapa yang baik. Tuhan Yesus itu Bapa yang baik. Tidak ada secuil pun ketidakbaikan, kejahatan pikiran dalam diri Bapa untuk anak-anaknya. Gak mungkin Bapa di dunia ini memberikan kalajengking bagi anaknya yang tak roti, apalagi Bapa di surga. Tuhan itu kebenaran, tidak ada kesalahan sedikit pun dalam diri kebenaran yang sejati. Itulah perbuatan baik Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan. Dia terang yang terang dunia, tidak ada kegelapan sekecil apapun dalam diri terang Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Yakobus katakan Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami musibah, kerugian, tabrakan, ketipu orang, jatuh, yang buruk itu bukan dari Yesus. Jadi clear ya, jangan memfitnah Tuhan. Semua yang baik, anugerah yang sempurna hanya berasal dari Tuhan. Engkau baru berjalan kepleset jatuh, oh Tuhan izinkan. Enggak, engkau cuma diajar Tuhan agar berpositif. Justru Tuhan itu menyembuhkan engkau. Kalau Tuhan kasih saya penyakit, mengapa Tuhan menyembuhkan orang sakit? Keliru. Justru Tuhanlah penolong, penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Kalau kau terluka, itu bukan dari Tuhan. Justru Tuhan membalut luka-luka hatimu. Dia Bapa yang baik. Saya undang kita kembali berdiri, kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Jangan pernah memfitnah Tuhan. Kita seringkali menuduh Tuhan dalam ketidakpuasan kita. Kita seringkali merasa bahwa setiap hal yang buruk itu maka Tuhan di belakang semua itu. Saudara, Yesus Tuhan yang baik dan setia. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap pekerjaan. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk terhadap kesehatanmu. Itu bukan dari Yesus. Ingatlah, Yesus Bapa yang baik. Sedangkan si jahat itu datang hanya untuk mencuri kesehatan kita, membunuh iman kita, dan membinasakan rohani kita. Ketika engkau dicobai, si jahat mencoba supaya engkau meninggalkan Yesus, supaya engkau memfitnah Yesus. Malam hari ini, apapun keadaanmu, belajarlah untuk bersyukur dan tetap mempercayai Yesus dalam segala keadaan. Mempercayai Tuhan bahwa Dia setia, Dia baik, dan tidak pernah meninggalkan engkau.
mengikut Tuhan itu menyangkal diri. Memikul salib, Tuhan tak pernah janjikan langit selalu biru. Tuhan tak pernah janjikan jalan selalu rata. Tapi Dia janjikan hidup yang berkemenangan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Jangan lemah, saudara. Tetap kuat, tetap bersukacita, tetap fokus pada Yesus yang setia. Haleluya. Kami berhenti berbicara Tuhan hamba-Mu, tetapi Engkau tahu Tuhan pergumulan dari jemaat-Mu. Berikanlah kekuatan, berikan metanoia Tuhan, pembaharuan pikiran, agar kami tidak mencurigai Tuhan, agar kami tidak memfitnah Tuhan dalam setiap peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi sebaliknya, respon kami positif, respon kami tidak negatif, respon kami bukan mencurigai Tuhan, tetapi berkata, oke, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku akan berseru-seru pada Tuhanku yang hidup. Dan aku percaya tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan, karena Tuhanku Tuhan yang ajaib. Segala perkara dapat kita. Saya kembalikan kepada pimpinan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian kami sudah menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Bapa di surga. Demikian juga kami sudah menerima taburan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang sudah disampaikan jatuh di tanah yang baik di setiap hati kami. Dan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, dan melalui ibadah kami kepada Tuhan setiap hari, kami menyiraminya sehingga benih itu akan bertumbuh dan menjadi kekuatan bagi kami, menghasilkan buah-buah yang baik melalui kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu. Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam segala pekerjaannya, hidup nikahnya, keluarganya. Tuhan memberkati senantiasa. Demikian juga dengan setiap kami. Kalau kami sudah boleh menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan selalu menuntun hidup kami, membawa kami mengingatkan selalu kepada kebenaran firman-Mu, dan memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan sajalah kami akan dipanggil yang berbahagia di hadapan Tuhan. Nah, biarlah seluruh jemaat-Mu, seluruh jemaat Mandarin berbahagia, hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah Mandarin besok hari Minggu. Beri cuaca yang baik. Hantarkan kami tiba di rumah Tuhan, semua dalam keadaan sehat sehatan. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka. Dan besok Minggu ketika kami pulang, kami membawa penuh berkat Tuhan. Seperti kami malam ini juga akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang
membawa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat tangan kami supaya kami menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai senantiasa hidup kita, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kedatangan dan ikut sertanya. Sebelum pulang silakan Bapak Ibu boleh berkenan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan, karena akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di ibadah doa malam hari. Kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang di ibadah doa malam selanjutnya, dan juga di ibadah Mandarin besok hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.